Oke, hari ini kita bakal belajar gimana caranya nginstal Mayan IDMS di VPS gitu ya. Nah, buat yang belum tahu Mayan IDMS itu apa, jadi Mayan IDMS itu adalah sebuah aplikasi web yang dibuat dengan Python yang fungsinya untuk nge-manage dokumen seperti misalnya PDF gitu ya, dokumen kontrak, NDA, kemudian surat menyurat, atau juga dokumen ID card, KTP, dan semacamnya gitu ya. Nah, kira-kira ya tampilannya seperti ini. Kita nggak bakal bahas aplikasinya saat ini karena kita bakal ngebahas gimana cara instalasinya. Nah, sebelum kita install, yang perlu diketahui requirement server yang dibutuhkan untuk teman-teman menggunakan untuk menginstal MyNDMS itu ya butuh RAM 4 GB gitu ya. Kemudian ya ini Intel Core 2 Duo lah minimal gitu. Yang 64 bit ya minimal 1 GZ. Nah, MyNDMS sendiri itu dia ditaruh di open source gitu. Kita bisa gunakan secara gratis. Source code-nya ada di GitLab. Nanti ini linknya saya kasih di link video. Dan di sini ada apa namanya? Sudah ada uh, tutorial dari dokumentasi resmi untuk ngedownload dan juga install dan segala macamnya gitu ya. Nah, hari ini uh, kita di sini saya udah siapkan server. Jadi teman-teman, di sini saya pakai DigitalOcean. Kalau kalian pakai AWS atau Google Cloud Platform atau yang semacamnya itu bisa. Silahkan pilih provider kesukaan kalian. Yang penting minimal speknya RAM 4 GB gitu ya. Ya itulah yang paling penting. Oke, di sini saya nggak bakal kasih tahu cara bikinnya, ini ya, sebenarnya gampang. Tinggal create droplet gitu. Nanti pilih negaranya, regionnya, kemudian spesifikasinya yang paling penting. Pokoknya RAM-nya minimal 4 GB lah gitu. Itu yang paling penting. Nah, sekarang kita masuk ke terminal aja. Ini aku gedein dikit. SSH root 128 ini ya. Kita masuk ke servernya. Uh, ini karena terminalku pakai Kitty, kita uh, biar bisa nge-clear kasih env term gitu. Nah, selanjutnya kita ikut ini aja. Ini kita clone aja gitu ya. Kita git clone. Ini bakal nge-download source code-nya ke servernya. Kira-kira 1 menit untuk nge-downloadnya ya. Nah, selain itu kita juga nanti butuh install Docker ya. Jadi untuk install Docker, ini kita pilih cara yang satu lain aja. Teman-teman juga bisa misalnya kalau create VPS yang udah ada Dockernya gitu ya. Kalau udah ada Dockernya itu lebih lebih enak tuh, nggak perlu install lagi. Kalau di DigitalOcean tuh ada sih di sini. Kalau kita pilih uh, itu ini bisa custom, uh, udah ada Dockernya gitu sih. Mungkin udah selesai downloadnya. Nah, kita install Docker gitu. Install Docker ini kira-kira 2 menit kali ya. Ya, ini nggak tahu kenapa DigitalOcean di koneksinya agak agak lambat dia. Nah, ini install Docker, kita tunggu. Apalagi ya yang perlu diinstal, kita lihat di sini ya. Ini tuh development deployment tuh ini sebenarnya tutorial untuk teman-teman kalau mau uh, ini ya mengaktifkan development mode gitu. Jadi sayangnya tuh saya udah nyoba ya, di Windows, di Mac itu nggak bisa. Untuk kayak setup ini maunya itu harusnya di Linux karena ada banyak dependensi yang perlu di download nantinya.
agak lama ya install Dockernya. Kita tunggu aja. Oh, selesai nih. Nah, udah selesai install Docker. eh, Sekarang selanjutnya kita tuh butuh install ini, Python env, biar kita bisa install apa namanya, nanti dependensinya. Oke, tab. Kita bikin env, habis itu jalankan env-nya. Nah, ini cd mayan. Ini kita install pt install make gitu ya. Oke, jalankan. Nah, ini bakal install beberapa dependensi tuh. Nah, ini sampai di sini nanti kita bakal skip stop development environment ini, manage ini kalau teman-teman mau kayak nambahin fitur baru untuk ngetes nanti bisa pakai ini sebenarnya gitu. Oke, udah tab. Terusnya udah selesai nih install segala macam. Oh, nih download dependensinya juga lumayan banyak nih. Oke, sebenarnya ada cara lain. Teman-teman juga bisa install yang pakai Docker Compose ya. Ini bisa pilih di sini, Docker Compose itu installation. Ya, Docker Compose installation itu di sini. Install Docker, kemudian download Docker Compose-nya, terus jalanin gitu. Nah, ini kita pakai cara yang mode development biar kita bisa jalanin command make gitu. Ayo, kita tunggu. Lama banget. Oke, habis itu kita jalani ini nanti Docker Compose file. Oh, ini nanti tuh gini dia. Run Docker Compose. Di Docker Compose file docker compose.yml gitu. Project lumayan, terus manage d gitu ya. Oke, nah sekarang kita coba jalankan ini. Bentar, atau gini namanya, docker compose up, salah dia ini. Oke, make bukan make, docker minus d ini. Nah, ini dia bakal ngedownload beberapa image dulu. Ini kalau di total image-nya si Mayan IDMS itu ada 700 MB ya compressed. Cuma nanti kalau udah dijalanin pakai Docker Compose ini nanti dia kayaknya bakal sampai 1,4 giga gitu. Jadi lumayan gede gitu aplikasinya. Oke, download completed semuanya.
apalagi nih yang belum. Oke, oke, oke. Nih, udah jalan sekarang. Nah, setelah jalan itu kita bisa buka ininya satu. Berapa ya IP-nya tadi ya? Nah, 129 kayak gini. Nah, ini setelah dijalanin dia bakal sedikit lama untuk bisa diakses karena behind the scene tuh kayak ini belum selesai gitu prosesnya. Dia si main IDMS ini bakal apa namanya, melakukan beberapa setup seperti jalanin migration dan segala macam. Coba kalau kita lihat logs gitu ya, bisa nggak? Nah, nih logsnya nih. Nah, ini baru jalanin migrationnya. Oke, min F kalau nggak salah. Oke, belum selesai nih setupnya. Nah, ini udah mulai jalan, udah mulai. Oke. Nah, nih udah jadi nih. Nah, kita udah berhasil install nih. Nah, udah berhasil install. Nah, ini kita bakal dikasih password generated gitu. Nah, sampai di sini kita udah selesai gitu. Selanjutnya kita bisa change password nih, misalnya old passwordnya tadi, terus new passwordnya misalnya kita bikin sendiri, submit and save. Oke. Nah, sekarang kita coba lagi dengan new password. Oke, udah berhasil. Udah ke update. Sekarang kita coba upload dokumen. Default misalnya nih ya, dokumen apa nih, ini download contoh NDA ini ya. Udah ke upload, kita lihat all documents. Ini udah ada. Nah, nanti kita bisa dapat ini nih, apa namanya, OCR-nya ntar. Nah ya, ini version. Oh, ini muka aku geser-geser. Nah, di sini kita bisa klik OCR. Bisa udah muncul belum? Oh, kalau dia belum muncul, sistem, tools, ya, di tools, ayo dong, loading nih. Oh, ini paling masih, dia baru jalan nih OCR-nya nih, jadi dia ngedetek ininya, ngedetek teksnya. Oke, error dia. Kita buka lagi, berapa tadi, 128. Ya, tapi intinya gitulah ya. Ini kita sebenarnya setup. Nanti saya bakal buat juga lah untuk gimana cara pakai aplikasinya saat ini untuk yang diinstalasi. Nanti kalau kalian ada pertanyaan silahkan ditanyakan gitu ya. Mudah-mudahan membantu. Thank you.